see stars in your eyes. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rizka Septiana dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menyampaikan tugas sesi ke-9 Bahasa Indonesia mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dalam penyampaian informasi secara lisan, seorang pembicara harus mampu menyampaikannya dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Pengertian keterampilan berbicara dari beberapa sumber buku yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu menurut Iskandar Wasid tahun 2010. Keterampilan berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Yang kedua, menurut Hermawan pada tahun 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Selanjutnya, menurut Arsyad dan Mukti tahun 1988, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Dan yang terakhir, menurut Utari dan Nababan pada tahun 1993, keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut dan kemampuan untuk menggunakannya pada saat, kapan, dan kepada siapa. Kemampuan berbicara yang baik adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan menarik agar dapat dipahami pendengar. Menurut Hermawan tahun 2014, tujuan keterampilan berbicara terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama, kemudahan berbicara. Mahasiswa atau peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, kejelasan. Untuk melatih mahasiswa atau peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik atau mahasiswa agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis. Melatih mahasiswa atau peserta didik
dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang terakhir, membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam pengucapan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musabah pada tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain yaitu yang pertama, bercerita. Bercerita bisa jadi dalam bentuk menceritakan sebuah dongeng ataupun pengalaman pribadi. Yang kedua, debat. Debat biasanya dilakukan oleh dua orang untuk menyampaikan suatu gagasan atau pendapat dari masing-masing individu. Yang ketiga, diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta. Yang keempat, wawancara. Wawancara ini merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Yang kelima, pidato dan ceramah. Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Yang terakhir, percakapan. Percakapan merupakan dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan atau melalui telepon misalnya, dan tulisan di chatroom. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, teknik keterampilan berbicara. Menurut Utomo, pada tahun 2015, terdapat beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik berbicara yang baik. Teknik berbicara yang baik yaitu berbicaralah ramah pada setiap orang. Perkataan atau artikulasi harus jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Perhatikan pula pemilihan kata, meskipun bertujuan baik, jika salah berkata-kata, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Jangan lupa lakukan kontak mata kepada lawan bicara. Yang kedua, teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bukanlah soal bakat. Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri dan kuasai bahan pembicaraan. Sebagai contoh, tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Lakukan kontak mata 5-15 detik. Dan tatapan kita harus berkeliling, bukan pada satu orang saja. Jadi, semua orang merasa diajak berbicara dengan kita. Perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus kepada kita.
Sisipkanlah humor karena humor akan menghilangkan kejenuhan lawan bicara atau para pendengar. Yang ketiga, teknik berbicara profesional. Dan yang keempat, teknik membuka dan menutup pembicaraan. Topik selanjutnya, faktor penilaian terhadap keterampilan berbicara. Menurut Arsyad dan Mukti, pada tahun 1988, terdapat 2 faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan terdiri dari ketetapan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan. Dan yang terakhir, faktor non-kebahasaan, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus digerakkan pada lawan bicara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara yang pas, dan kelancaran pada saat berbicara. Nah, teman-teman, berikut adalah materi penyampaian keterampilan berbicara. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.